Halo sahabat Tangguh, selamat datang di Talk Show PMK Talks. Hari ini bersama dengan saya Chamar Haenda sebagai moderator yang akan membahas terkait dengan syarat dan cara klaim bantuan potong bersyarat PMK bagi peternak. Dan sebelum memulai aktivitas dan juga perbincangan pada sore hari ini, izinkan saya untuk membuka masker terlebih dahulu karena tadi sudah melakukan swab dengan hasil negatif. Ya, baik sahabat Tangguh, penyakit mulut dan kuku atau PMK telah menyebar di Indonesia. Terdapat 5 strategi yang diterapkan pemerintah dalam penanggulangan PMK, yaitu biosecurity, pengobatan, vaksinasi, testing, dan potong bersyarat. Berdasarkan data Satgas PMK per tanggal 25 September 2022, terdapat 12.224 kasus potong bersyarat di seluruh Indonesia. Sementara Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah tertinggi dengan angka 6.193 ekor hewan yang terkena kebijakan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian atau Kementan mengeluarkan petunjuk teknis pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat PMK yang tertuang dalam keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk membantu kerugian peternak yang disebabkan hewannya dipotong bersyarat dalam bentuk uang tunai. Bagaimana selengkapnya tentang potong bersyarat PMK yang bagi peternak ini, dan selain yang sudah ada saat ini, tentunya kita akan membahas berbagai topik mengenai potong bersyarat PMK ini. Selain saya telah hadir secara daring perwakilan dari Kementerian Pertanian dan perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Narasumber pertama kita yang menjabat sebagai Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian, DRH Syamsul Ma'arif, MSI. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Pak Syamsul telah bergabung bersama dengan kami di Talk Show PMK hari ini. Dan selanjutnya narasumber yang kedua juga sudah hadir secara online. Beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, DRS Haji Muhammad Arifin Sujayana, MM. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah, Pak Chamar. Saya baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Arif sudah bergabung dengan kami saat ini, dan kita akan langsung menuju ke sesi tanya jawab. Kita ke Pak Samsul terlebih dahulu ya. Pak Samsul, pemerintah melalui Kementan ini mengeluarkan petunjuk teknis pemberian bantuan dalam keadaan tertentu dan juga darurat PMK yang tertuang dalam keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, berdasarkan surat keputusan tersebut, sejak kapan bantuan potong bersyarat ini diberikan kepada peternak yang terdampak PMK? Silahkan, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, kalau ini di Makassar, selamat sore. Jadi pemerintah itu dari kasus awal kita bulan April PMK, kemudian kasus-kasus kematian dan lain sebagainya, pemerintah ambil keputusan, kemudian kita mulai melakukan pembayaran sejak tanggal 3 Agustus 2022. Ya, itu yang sudah kita sampaikan ke seluruh provinsi yang sudah atau berdampak penyakit mulut dan kuku. Baik itu bantuan ini diberikan kepada peternak yang berakibat kematian sampai dengan potong bersyarat. Oke, baik. Pak Arif, nanti kita akan beralih ke topik yang selanjutnya kepada Pak Arif. Sudah sejauh mana update status perkembangan PMK di Jawa Barat? Lalu bagaimana implementasi 5 strategi penanganan PMK di Jawa Barat? Dan adakah strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat selain kelima strategi utama PMK tersebut? Silahkan Pak Arif. Ya, terima kasih Mas Chamar, Pak Direktur yang saya hormati. Ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawa Barat sampai dengan tanggal 4 Oktober, posisi terkait dengan hewan yang tertularnya itu mencapai sekitar 63.000 Mas Chamar. Jadi 63.000, dan kemudian yang mati bangkarnya ada sekitar 3.600-an.
dan kemudian yang potong bersyaratnya ada 6.173. Kalau ini disebut yang terbesar, memang terbesar se-Indonesia, tapi tingkat kesembuhannya pun juga sekarang sudah cukup tinggi, yaitu sudah 77,8%. Jadi ini adalah dari apa yang dilakukan terkait dengan strategi tadi. Strateginya adalah bagaimana pelaksanaan vaksin, kemudian juga terkait dengan pengawasan lalu lintas, jadi pengetatan, jangan sampai kemudian lalu lintas ini menjadi media untuk memperbanyak penularan dari PMK ini. Kemudian juga pemotongan bersyarat, itu pun juga kita lakukan sesuai dengan arahan Pak Direktur nih. Jadi apa yang kami lakukan di 5 strategi termasuk tambahan lokalan kita, termasuk juga memperbanyak komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat peternak, dan juga pendistribusian bantuan obat-obatan, vitamin, disinfektan, supaya masyarakat peternak bisa hidup bersih gitu bersama ternaknya, karena dari sisi kebersihan ini pun juga bisa menyebabkan timbulnya penularan PMK ini. Itu Mas Camat. Oke, baik, berarti tadi sudah disebutkan bahwa banyak ya, ada 63.000 yang terpapar, hewan PMK yang terpapar, kemudian berkaitan dengan pelaksanaan vaksin dan juga kebersihan dari kandang mungkin ya Pak ya, yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap kesehatan dari hewan begitu. Dan kita beralih ke Pak Syamsul. Pak Syamsul, sebetulnya apa tujuan serta bagaimana syarat dan alur hewan untuk dipotong bersyarat? Apakah harus sudah terinfeksi PMK yang parah atau seperti apa nih detailnya? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ini bagus ini pertanyaannya. Jadi intinya begini, kita sudah membagi karena ada penyebaran PMK ini, kemudian kita membagi dia supaya kita tahu setiap provinsi itu zonanya masuk zona mana gitu ya, karena ada yang hijau, ada yang merah gitu, itu menunjukkan bahwa itulah pola-pola kita dalam rangka kita memberikan bantuan. Nah, dalam aturan yang kita sudah keluarkan itu sebenarnya tujuan pemerintah sangat bagus, bagaimana supaya kita bisa melakukan atau menyemangatkan para peternak kita, ya, peternak kita supaya dia bisa melakukan atau beternak lagi, karena itu salah satu mata pencarian mereka yang sebagai andalannya, ya, ya, walaupun pemerintah tidak bisa menghargakan sesuai dengan sapi peternak itu sendiri, sehingga dikeluarkanlah peraturan itu bahwa kita akan memberikan bantuan kepada peternak itu dengan beberapa kriteria yang harus kita berikan. Ya, yang pertama yang saya ingin memberitahukan tahapan-tahapan kita memberikan penyaluran bantuan ini, ya, bantuan ini adalah kita akan memberikan bantuan ini kepada ternak yang diberikan atau ternak yang mati tertular PMK atau ternak yang tertular PMK tapi dilakukan tindakan pemotongan bersyarat. Ya, itu yang kita berikan pada ternak itu. Dan kemudian semua itu harus dilaporkan melalui Isiknas. Ya, melalui Isiknas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau umpama ternak itu sakit atau mati kemudian tidak terlaporkan ke Isiknas, ini yang kita tidak bisa berikan bantuan, karena berdasarkan peraturan-peraturan teman-teman dari BPKP dan BPK dan inspektorat, itu semua diusahakan untuk memberikan bantuan. Itu ternak dalam keadaan mati atau dipotong bersyarat, laporannya harus masuk melalui Isiknas. Ini yang pertama. Terus kemudian yang bisa melakukan itu kita membuat, karena peraturan kita atau surat edaran Pak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, kebetulan tanggal keluarnya adalah tanggal 4, ya, tanggal 4
4 Agustus, sehingga kami juga membagi kriteria itu dengan karena pembayaran itu pada ternak yang terjadi kematian maupun dipotong bersyarat itu mulai dari tanggal 6 Mei ya, tanggal 6 Mei 2022 ya, sampai dengan tanggal 3 sebelum surat edaran itu keluar. Ini kita sudah plot dia, setelah kita cek di Isignas, memang jumlahnya ada 12.323 ekor. Ya, ini. Kemudian nanti ada tahap keduanya adalah tahap di mana setelah tanggal 4, mulai dari tanggal 4 sampai dengan sekarang. Ya, sampai dengan sekarang. Nah, itu yang kita katakan. Kemudian di setiap persyaratan itu punya ketentuan-ketentuan karena begitu dia ada surat edaran, ada petunjuknya bagaimana persyaratan-persyaratan kalau kita ingin mendapatkan bantuan, ya, bantuan. Itu berbeda dengan sebelum keluar surat edaran, ya, keputusan Pak Dirjen PKH. Nah, sehingga itulah yang kita katakan tadi, ini dibagi 2 tahap, tapi tahap pertama dan tahap kedua semua akan diuangkan. Tapi yang perlu jadi perhatian kita semua pada teman-teman di dinas, mumpung kita juga bisa, mungkin mudah-mudahan ini bisa disebarkan juga, bahwa semua jumlah yang kita siapkan dananya itu adalah untuk 15.000 ekor. Berarti ada dananya sebesar, karena ini 10.000 per ekor untuk sapi, kemudian untuk kambing domba 1.500, 1.500, mohon maaf, kalau sapi 10 juta, kemudian kalau kambing domba itu 1.500.000, kemudian kalau babi 2 juta per ekor. Nah, jumlahnya itulah yang saya katakan tadi 15.000. Tapi sampai sekarang kita lihat data mati maupun dipotong paksa atau potong bersyarat itu sudah mencapai 21.836. Nah, ini yang kita katakan sama teman-teman di daerah, mau tidak mau segeralah Anda membuat pertanggungjawabannya itu, siapa yang duluan dia mungkin yang dapat. Nanti kalau sudah 15.000 yang tadi ditargetkan kami, kalau itu habis ya sudah. Berarti yang lain mungkin kemungkinan besar untuk tidak terbayarkan. Mungkin gitu, Pak. Oke, baik. Pak Syamsul, tadi disebutkan bahwa yang pertama dilakukan tentunya adalah melakukan laporan melalui Isignas, baik untuk hewan mati dan hewan yang terpapar hewan mati terpapar PMK dan juga hewan yang terpapar PMK begitu ya. Kemudian tadi disebutkan bahwa ada 15.000 ekor, namun untuk jumlah yang sudah mendaftar ini 21.000 begitu ya. Nah, lantas apakah nanti akan ada penambahan dari kapasitas ataupun juga target yang saat ini hanya 15.000, Pak? Kita sebenarnya inginkan itu kalau menambah target bisa saja mungkin ya. Kemudian kemarin coba teman-teman kita berdiskusi sama Satgas PMK. Jadi katakan kalau itu dana itu kurang mungkin akan diusulkan melalui dana BTT gitu ya. Tapi saya katakan saya tidak berani melakukan itu karena target yang 15.000 saja ya. Itu teman-teman masih mempertanggungjawabkan baru 3.960 ekor. Nah, ini yang kendala. Jadi saya nggak berani menambah, nanti khawatir tidak terserap semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari jumlah 21.836 ekor tadi, itu kemungkinan besar ya bisa saja itu dari suatu kematian karena pemiliknya adalah perusahaan atau pemiliknya adalah jagal, itu yang tidak bisa kita bayarkan. Kemudian kalaupun seorang peternak itu memiliki sapi 10 ekor, yang bisa kita bayarkan atas nama satu orang itu hanya 5 ekor. Nah, kemungkinan besar tidak sampai nanti 21.836 ekor itu akan terbayar sesuai dengan jumlahnya itu. Tapi nanti sesuai dengan kepemilikan dari peternak kita sendiri. Itu dua itu yang kita harus pegang. Baik, Pak Syamsul, berarti memang lebih ingin untuk memaksimalkan terlebih dahulu yang 15.000 ekor ini ya, Pak ya?
Mantap ya. Baik, kita beralih ke Pak Arifin. Pak Arifin, apa tanggapan Bapak terkait dengan Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi dalam jumlah hewan yang mengalami potong bersyarat? Dan bagaimana tanggapan peternak di sana, Pak, di Jawa Barat perihal bantuan potong bersyarat? Apakah mereka menerima atau menolak atau merasa cukup atau bahkan kurang nih, Pak? Silakan Pak Arifin. Ya, jadi Jawa Barat karena daerah konsumen, jadi pergerakan lalu lintasnya cukup tinggi. Dan pada saat kemarin menghadapi Idul Adha, kebutuhan hewan ternak untuk kurban ini hampir 70-75% adalah didatangkan dari luar provinsi Jawa Barat. Jadi kondisi pada saat puncaknya waktu itu wabah PMK ini, Jawa Barat memang cukup kewalahan karena kedatangan sapi itu cukup banyak ke Jawa Barat. Dan yang paling berpengaruh adalah selain ke sapi potong, itu adalah ke sapi perah. Nah, sapi perah ini kan ada 2 sentra yang cukup besar, yang populasinya cukup tinggi, yaitu Pangalengan di Kabupaten Bandung, dan kemudian Lembang di Kabupaten Bandung Barat. 2 sentra sapi perah ini karena dengan perlintasan tadi lalu lintas itu pun juga cukup terganggu. Yang masuk banyak itu adalah sapi potong, tapi kemudian sapi potong ini memberikan dampak ke sapi perah ini. Jadi cukup tinggi juga tingkat kematiannya adalah di sapi perah, sekitar 60-65% dari total yang potong bersyarat dan juga yang mati bangkar. Nah, jadi gitu Mas Camar, kondisi Jawa Barat memang tidak terelakkan lagi, pasti akan berpengaruh. Nah, kemudian para peternak sudah meminta kepada kita untuk segera mengusulkan terkait dengan bantuan pemerintah. Saya sudah diinstruksikan oleh Pak Direktur, Pak Samsul, untuk segera melakukan inventarisasi data dengan kabupaten kota. Jadi pada saat itu Pak Samsul datang sendiri, rapat dengan kita dan kabupaten kota. Sudah diberikan arahan teknis yang sedetail-detailnya gitu. Tapi ya sampai dengan saat ini mohon maaf Pak Samsul belum maksimal karena memang dukungan kabupaten kotanya pun juga ya lumayanlah rada susah. Peternaknya segera ingin, tapi ada proses-proses yang tetap harus kita lalui. Jumlah posisi sekarang bisa share jumlah posisi sekarang Pak Samsul, dari jumlah sekitar 2.883 yang mati bersyarat dan kemudian potong bersyarat dengan mati bangkar, itu adalah jumlahnya 2.883. Yang sudah mengajukan dan berkas sekarang sudah ada di pusat, itu ada 1.271 untuk jumlah peternaknya, dan untuk yang diajukan 2.883. Mudah-mudahan ini segera bisa cair untuk segera disampaikan ke masyarakat peternak penerima. Jadi tidak sia-sia Pak Samsul datang ke Bandung, kemudian juga memberikan arahan langsung. Kabupaten kota cukup kooperatif dan kemudian juga beberapa kali bolak-balik untuk penyelesaian administrasinya. Itu Mas Amar. Oke, baik. Pak Arifin, kami tegaskan kembali berarti jumlah peternak yang telah menerima bantuan potong bersyarat itu dari 2.883 itu baru 1.271. Bukan. Total ekornya kan tadi ada pembatasan, 1 orang peternak maksimal 5 kan gitu. Oh, 1 orang peternak 5 ya. Oke. Ya, jadi jumlah peternaknya 1.271 orang di 23 kabupaten kota, dengan jumlah ternaknya sebanyak 2.883. Itu yang sedang kami proses.
Jadi berkasnya sudah kami kirimkan ke pusat, ada 2 kabupaten yang ada proses perbaikan, mudah-mudahan dalam waktu yang cepat bisa segera realisasi. Oke, baik. Mudah-mudahan kita doakan secepatnya terrealisasi ya Pak Arifin ya. Dan tentunya tadi sudah disebutkan juga bahwa bantuan ini perlu ada proses yang dilakukan. Dan kita harap kesadaran dari para peternak juga beserta dengan kerjasama dengan stakeholder juga dapat berjalan dengan lancar agar cepat terrealisasi. Kita kembali ke Pak Syamsul. Pak Syamsul, jika ada peternak di luar sana yang ingin mendapatkan bantuan potong bersyarat, apa saja ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat administrasi untuk para peternak dapat mengklaim bantuan tersebut? Lalu kira-kira berapa lama bantuan tersebut cair setelah proses pengajuan? Tadi sudah disebutkan sekilas, mungkin bisa diperjelas lagi, silahkan Pak Syamsul. Oke, persyaratan yang kita sudah sampaikan ke teman-teman di daerah yang teknis ya, dan itu juga menyangkut administrasi. Itu pertama sekali, data yang kita pegang adalah kita yakinkan bahwa sapi yang mati maupun potong bersyarat itu sudah dilaporkan ke Isiknas. Itu yang pertama. Ya. Terus kemudian syarat berikutnya adalah kita meminta ya KTP ya, KTP pemilik ya, termasuk nomor HP-nya, kemudian nama ibu kandungnya. Maksud kami di sini adalah karena uang ini tidak ada mampir-mampirnya ya, tidak ada transitnya, uang ini langsung ke para peternak yang menerima yang berdampak dari ternaknya tersebut, sehingga kita buatkan dia rekening tanpa ada biaya apapun, sehingga kalau dia ada 1 ekor mati kemudian dia dapat bantuan jumlahnya 10 juta, nanti 10 juta itu dia bisa keluarkan semuanya tanpa ada potongan. Jadi kita harapkan, jadi persyaratan yang kedua adalah kita minta KTP si pemilik, kemudian ada nomor HP-nya dan nama ibu kandungnya dalam rangka kita membuat rekeningnya, rekening bank. Itu yang kedua. Yang ketiga, hanya kita minta surat keterangan kepemilikan ternak yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah, bahwa meyakinkan bahwa ternak yang mati kemarin itu adalah benar ternak yang ada di sini, pemiliknya adalah si A. Itu aja ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir kita minta adalah mereka melampirkan ya, kalau ada visum ya, kalau sempat dilakukan visum bisa itu dilampirkan, tapi bisa juga mereka membuat surat keterangan kematian atau potong bersyarat yang ditandatangani oleh dokter hewan yang berwenang. Ya, dokter hewan berwenang. Nah, kalau itu pun dia nggak dapatkan begitu ya, bisa membuat surat atau karena itu bahasanya atau ya, atau buat surat diagnostik saja, semacam diagnosa bahwa oh benar dia sakit PMK begitu, atau ya benar dia mati karena PMK, sama aja dengan surat tadi. Dan semua adalah dokter hewan yang berwenang ya, siapapun dia. Jadi dokter hewan berwenang ini baik dia pegawai negeri maupun tidak, tapi dia masih di dalam lingkup pemerintah daerah sana, atau dia honorer di pemerintah daerah sana, dia boleh menandatangani surat keterangan tadi. Ya, jadi itu hanya itu aja syaratnya. Kalau kita membuat syarat teknisnya, tapi kalau syarat keuangannya selain syarat-syarat yang ada ini juga ada nanti semacam kita membuat berita acara penerimaan bantuan itu. Hanya itu aja tambahannya. Jadi sebenarnya sangat sepele. Nah, sekarang tergantung nanti teman-teman di daerah. Dan saya juga sarankan, laporan saya yang saya terima dari Isiknas khusus untuk Jawa Barat, yang sampai tanggal 3 Agustus saja, ya itu ada 4.900-an. 4.900-an. Nah sekarang sampai dengan detik sekarang ini, saya dapat hitungan datanya itu adalah melalui Isiknas ya. Ini sudah benar, mereka sudah melaporkan ke Isiknas. Jadi ada 6.000 lebih ya, 6.170-an nggak kalau tidak salah. Itu sebenarnya adalah hak teman-teman di pemerintah Jawa Barat untuk segera melengkapi persyaratan teknis tadi agar bisa diuangkan. Nah itu yang kita katakan tadi, sudah alhamdulillah Bapak sudah mengirim itu, dan saya melihat data saya bahwa proses yang
Bapak punya masuk kemarin itu, ini hari ini mereka lagi memverifikasi di pusat ya di Jakarta. Insya Allah nanti dalam waktu ini sekarang hari, karena kita kerja sampai Minggu, Insya Allah Senin Selasa nanti duit yang 2.000 yang Pak Kepala Dinas masukkan itu Insya Allah sudah bisa terbayarkan dan itu langsung masuk ke rekening peternaknya ya. Tidak lewat lagi dari Pak Arifin, tidak gitu ya, tidak lewat lagi dari Pak Samsul, enggak, itu langsung ke peternaknya. Itu yang kita lakukan. Oke, berarti artinya untuk bantuan ini tepat sasaran ya Pak ya, melalui rekening tadi yang tadi sudah disebutkan proses-prosesnya dan juga persyaratannya, dimulai dari pendaftaran melalui Isiknas atau membuat laporan, kemudian juga jangan lupa lampikan KTP, nomor HP dan juga nama ibu kandung untuk dibuatkan rekening tersebut ya Pak ya. Iya. Dan yang terakhir tadi ada 2 surat ya Pak ya, surat kepemilikan dari desa dan juga surat keterangan kematian dari dokter ataupun juga yang mewakilinya yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Samsul. Oke. Baik, kita beralih ke Pak Arifin. Pak Arifin, tadi Pak Samsul menyebutkan berkaitan dengan alur pengajuan dari potong bersyarat. Nah, kalau di Jawa Barat ini, adakah hotline atau nomor yang bisa dihubungi oleh peternak di Jawa Barat terkait dengan penanganan PMK saat ini? Silahkan Pak. Ya, yang pertama terima kasih Pak Direktur, Pak Samsul. Yang tadi jumlah 2.883, mudah-mudahan Senin atau Selasa bisa cair. Iya, insya Allah. Menjadi rekor nasional ya, kalaupun juga. Iya, terbanyak itu. Kemudian yang kedua, tetap kami verifikasi Pak, semua usulan kabupaten kota, termasuk juga yang laporan ke Isiknas Pak. Jadi kita tetap meng-cleansing kembali, jangan sampai terjadi double. Nanti untuk satu hewan bisa 2 bantuan kan gitu. Jadi tetap kita akan lakukan cleansing kembali. Makanya yang sudah aman adalah di 2.883 untuk 1.271 orang kan gitu. Nah kemudian yang ketiga, saya terus melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk juga kepada rekan-rekan kami di dinas yang membidangi peternakan di kabupaten kota, agar segera mereka melakukan pengusulan yang memang sudah hasil cleansing di masing-masing kabupaten kotanya. Walaupun itu sudah masuk ke dalam Isiknas, kita masih tetap meminta supaya mereka melakukan cleansing kembali, karena ditemukan waktu itu ada yang masuk Isiknas tapi kemudian juga pada kenyataannya di lapangan tidak ada. Jadi posisinya itu Pak Direktur. Nah, lain kami silahkan Bapak Ibu masyarakat di Jawa Barat, kalau memang yang tidak diurus oleh kabupaten kotanya atau belum tersentuh oleh kabupaten kotanya, silahkan menghubungi hotline kami. Pasti akan kami tindak lanjuti. Hotline kami di nomor telepon 0813 9447 8396 0813 9447 8396. Silakan masyarakat kalau ada yang perlu ditanyakan, menyampaikan informasi, bisa menghubungi hotline kami. Itu Mas Camar. Oke, baik, terima kasih Pak Arifin. Dan untuk Sobat Tangguh dimanapun berada, tadi juga sudah disebutkan bahwa bagi masyarakat Jawa Barat utamanya yang memiliki permasalahan terkait dengan penanganan PMK bisa langsung menghubungi ke nomor 0813 944 78396 ya Pak Arifin ya. Oke, dan kita harapkan tentunya untuk penanganan di PMK di Jawa Barat yang tentunya mobilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, ini dapat terselesaikan dan juga dapat berjalan dengan lancar. Kita kembali beralih ke Pak Samsul. Pak Samsul, kira-kira kapan nih target program pemotongan bersyarat ini selesai Pak? Silakan Pak Samsul. Terima kasih ya. Saya harapkan secepatnya ya, karena mohon maaf ini saya sampaikan dari tadi. Data kematian dan potong bersyarat itu data kami sudah masuk 21.836 ekor. Oke. Ya. Nah, sementara dana kita adalah 15.000. Saya harapkan Oktober ini harusnya sudah selesai lah 15.000 itu. Kalaupun nanti dia kurang, kemungkinan besar nanti kita coba untuk
ada penambahan atau ada lewat lain dengan kita akan komunikasi dengan Satgas PMK, bagaimana kita menggerakkan kalau bisa ada dana-dana juga dari BTT yang ada di pemerintah daerah itu sendiri. Tapi sampai sekarang kan kita tidak berani. Nah, harapan kami kalau Oktober ini bisa kita selesaikan sejumlah 15.000 ekor itu sendiri, kemungkinan besar baru kita pikirkan ke bagaimana penambahan dan lain sebagainya. Ingat ini sudah 21.836 ekor loh ini. Nah, sementara uang saya 15.000 dan itu pun baru 3.900 loh ya, 3.900. Mudah-mudahan minggu depan itu saya perkirakan untuk masuk 8.000 itu insya Allah akan masuk. Karena semua tim kami lagi verifikasi, ya nanti Senin kita masukkan ke bank, nama-nama itu nanti diketik oleh bank, nanti otomatis itu sudah ada. Ya, sudah ada dananya di situ. Jadi itu harapan kami. Walaupun pemerintah sebenarnya kemarin membatasi, kalau nggak sampai tanggal 30 September ya udahlah kita tarik aja duitnya untuk bantuan-bantuan yang lain gitu ya. Tapi alhamdulillah karena ini bantuan langsung ke masyarakat, saya juga sarankan atau saya himbau kepada kepala-kepala dinas seluruh Indonesia yang provinsi seluruh Indonesia, kalau untuk segera melakukan pertanggungjawaban atau memenuhi persyaratan itu. Karena provinsi nggak bisa kerja kalau kabupaten tidak membuat dulu data awalnya, ya. Kemudian kami yang di pusat tidak bisa kerja kalau dari provinsi belum mengirim ke kami gitu. Nah, sehingga mohon maaf ini di sini saya perlu sampaikan untuk rangsangan kita bahwa semua tahapan-tahapan itu ada dana biaya operasional yang kita sudah siapkan, baik untuk teman-teman di kabupaten maupun teman-teman di provinsi. Mudah-mudahan ini bisa segera selesai. Harapan saya kelihatannya Oktober kemungkinan besar ya kita bisa mencapai itu, supaya nanti kalau saya lihat jumlahnya kurang, itu kita mulai sondingkan kemana kira-kira untuk penambahan, karena jumlah kematian dan potong bersyarat ini terus bertambah ya, bertambah sehingga nanti semua dampak-dampak yang dialami oleh peternak itu bisa kita berikan bantuan sekedarnya gitu. Mungkin gitu Pak Camat. Oke, baik, kita harap ya Pak Samsul 15.000 ini bisa rampung di Oktober ini. Dan tadi juga ya, tentunya lagi-lagi kerjasama antara stakeholder ya, antara kabupaten, kota, provinsi gitu, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik, kita ke Pak Arifin. Pak Arifin, bagaimana nih rencana pemerintah Jawa Barat dalam penanganan PMK untuk mencapai target zero case? Silakan Pak. Ya, dari 27 kabupaten kota, sekarang ada 8 yang sudah zero case. Kemudian ada sekitar 8 kabupaten kota yang sudah di bawah 20 ekor. Yang lainnya memang masih ada yang tinggi, yaitu di Kabupaten Bandung, yaitu sentranya sapi perah. Itu yang terus kita genjot. Kemarin Pak Ses Ditjen PKH dengan Direktur Pendidikan dengan Komisi 4 DPR juga sudah datang ke sana. Memang kita pun juga selain nge-push papernya ini sudah diusulkan supaya masyarakat juga tidak terlalu terdampak gitu, masyarakat peternak, kita pun juga tetap melakukan konsolidasi, koordinasi dengan kabupaten kota dalam rangka penanggulangan PMK ini dengan distribusi obat-obatan, vitamin, disinfektan, dan juga berbagai langkah-langkah melalui komunikasi, informasi, edukasi agar tidak ada penambahan kasus baru. Jadi sekarang ada penambahan, kadang-kadang di dalam satu hari itu juga kosong, ataupun juga ada yang update ke Isiknasnya juga baru dilakukan. Jadi kita memang terus melakukan konsolidasi agar kabupaten kota melakukan langkah-langkah bahwa yang namanya PMK ini adalah
harus tetap kita punya target agar semuanya zero case. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur Kesmapet untuk beberapa langkah yang sudah diberikan oleh Bapak, sehingga pelaksanaan banper pun juga bisa kita akselerasi. Dan insya Allah di bulan Oktober ini pun juga kami akan kirimkan kembali sesuai dengan data-data yang sudah diverifikasi dengan teman-teman di itu, Mas Camar. Oke, baik. Pak Arifin, tadi disebutkan bahwa dari 27 sudah ada 8 yang sudah zero case dan yang lainnya insya Allah menyusul ya Pak ya. Dan tentunya mudah-mudahan konsolidasinya beserta dengan bagaimana koordinasi yang dilakukan ini dapat berjalan dengan lancar supaya semua kota kabupaten yang ada di Jawa Barat ini zero case semua ya. Karena ini saya juga merasa semangat juga karena saya dari Jawa Barat juga, dari Kabupaten Bandung juga nih Pak. Jadi mudah-mudahan tadi Kabupaten Bandung cepat-cepat zero case ya. Iya tuh, kalau gitu saya akan membebani Mas Camar supaya Kabupaten Bandung bisa lebih cepat. Dan saya juga ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman di BNPB yang sudah juga memberi dukungan sehingga pelaksanaan di lapangan khususnya konsolidasi antara Babinsa, Babin Kamtibmas itu juga terkoordinasikan oleh teman-teman di BPBD baik di kabupaten kota maupun juga di provinsi. Jadi saya apresiasi apa yang sudah dilakukan dari TNI Polri melalui koordinasi di BNI. Oke, baik. Mudah-mudahan koordinasi semuanya berjalan dengan lancar. Dan kita beralih ke Pak Syamsul. Berkaitan dengan tadi kita sudah berbincang mengenai kasus penanganan PMK. Namun bagaimana nih Pak update kasus PMK terbaru beserta dengan permasalahan yang dihadapi saat ini? Adakah pesan kepada para peternak dalam menghadapi wabah PMK yang saat ini masih ada? Serta tentunya harapan nih kepada pemerintah daerah guna mewujudkan zero case di Indonesia nih, nggak hanya di Jawa Barat. Silakan Pak. Oke, sebenarnya yang kita ingin lakukan ya, bagaimana kita memitigasi penyebaran kasus PMK. Kita pemerintah sekarang kan terus menggencar dengan vaksin-vaksin yang ya mohon maaf juga teman-teman di daerah juga kewalahan ya karena jumlah tenaganya juga tidak sepadan dengan jumlah populasinya, terutama Jawa Barat saya yakin itu kewalahan. Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah yang jumlah populasinya besar itu akan kewalahan, perlu kerja ekstra lah gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita harapkan kalaupun terjadi pemotongan bersyarat yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di daerah, tolong diperhatikan persyaratan-persyaratan yang boleh didistribusikan dari hewan yang dipotong itu. Ya, dipotong itu betul-betul kita memenuhi persyaratan yang sudah dikeluarkan ya, sudah dibuat surat edarannya ke seluruh Indonesia, terutama teman-teman di pemerintah ya, pemerintah agar saat kita membagi dagingnya atau kita menjual dagingnya betul-betul sudah dilakukan pengolahan sesuai dengan persyaratan yang kita sudah sampaikan. Nah, itu yang kedua. Makanya sekarang kita khususnya dari Direktorat Kesmafet lagi mempersiapkan sebaik-baiknya mungkin setiap provinsi ada rumah potong hewan yang khusus memotong kalau itu terjadi adanya karena dipotong karena kena PMK ya, kena PMK supaya nanti tidak sebagai produk-produk yang keluar dari RPH itu tidak menyebabkan atau menyebarkan penyakit mulut dan kuku. Terus pemerintah itu melakukan, karena kita sudah siapkan vaksinnya sekarang itu sudah bahkan datang lagi itu kalau tidak salah sudah ada 28 juta dosis lagi ya, dosis yang kita akan siapkan dalam rangka kita mengendalikan penyakit mulut dan kuku. Dan perlu juga selalu disosialisasikan bahwa penyebaran virus ini itu semua jalur bisa dilakukan ya. Kemudian sifat-sifat dari virus itu sendiri tolong itu dipahami dan diberikan pengertian kepada masyarakat ya, supaya mereka juga ikut membantu pemerintah dalam rangka mengendalikan penyakit mulut dan
kuku ini. Nah, kemudian di zero case tadi, kita juga mendukung zero case itu supaya terjadi karena begitu harapan kami seperti tadi ya dari 27 kabupaten yang ada di Jawa Barat, ini saya contohkan ya, dan ini berlaku pakai provinsi-provinsi lain. Begitu juga di provinsi lain juga ada kasus-kasus yang sudah zero case. Nah, harapan kami di kasus-kasus zero case, kalau terjadi lagi penyakit itu, nah sebenarnya persyaratan pemotongan bersyarat inilah yang dilakukan supaya jangan menyebar lagi karena dari satu hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku itu tadi. Ya, ini saran saya, terutama Pak Kadis ya. Jadi yang 8 daerah yang zero case itu tolong diamati. Kalau ada kasus baru yang muncul, nah inilah lakukan pemotongan bersyarat. Karena satu-satunya cara yang paling efektif dalam rangka kita memutus penyebaran penyakit mulut dan kuku, yaitu melalui sebenarnya ya sumbernya yang kita hilangkan gitu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Mas Jamal. Oke, baik Pak Samsul, terima kasih. Tadi disebutkan bahwa selain vaksinasi dan juga rumah potong khusus PMK, juga literasi masyarakat berkaitan dengan bagaimana masyarakat tahu tentang PMK ini juga perlu ditingkatkan ya Pak ya. Betul. Oke, baik, kita ke Pak Arifin. Pak Arifin, apa nih harapan dari pemerintah Jawa Barat kepada pemerintah pusat dalam kebijakan dan implementasi penanggulangan PMK ini? Silakan Pak. Ya, jadi kami dari pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian yang sudah memberikan dukungan secara teknis, baik itu dari sisi teknis untuk pengendalian melalui komunikasi, informasi, edukasi, kemudian bantuan-bantuan sarana dan prasarana, obat-obatan, vitamin, disinfektan, semua juga sudah disampaikan, termasuk juga vaksin, termasuk biaya operasionalnya itu pun juga sudah kami didukung. Jadi sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan karena kondisi di lapangan masih tetap ada, jangan sampai berhenti, kami mohon terus, termasuk juga harapan kami adalah pendampingan melalui monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bapak Ibu di pusat, termasuk juga dari BNPB. Yang menjadi catatan kami kepada pihak BNPB adalah ST BNPB telah mengatur lalu lintas hewan, tapi pada kenyataan masih terjadi juga masyarakat yang nakal, yang melalui jalan-jalan tikus. Mudah-mudahan Pak Kepala Satuan Tugas, Kepala BNPB, Pak Jenderal Haryanto bisa melakukan antisipasi terkait juga dengan lalu lintas hewan ini yang tidak melalui checkpoint dan juga yang melalui ke jalan tol. Jadi saya berharap ada dukungan khususnya dari BNPB, tapi kalau dari Kementerian Pertanian sudah cukup bantuan teknis dari semua unsurnya, dan saya yakin dengan kerja keras, kerja bersama PMK di Jawa Barat pada khususnya dan PMK di tingkat nasional segera bisa berakhir dan kita menjadi negara yang bebas PMK. Itu Mas Camat. Oke, baik, terima kasih Pak Arifin. Adakah closing statement mungkin untuk masyarakat ataupun juga para peternak berkaitan dengan penanggulangan PMK di Jawa Barat dan di Indonesia mungkin? Dan mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nih Pak. Silakan Pak Arifin. Ya, kalau khususlah di Jawa Barat bagian nasional bagian Pak Direktur. Jadi kita tetap memberikan komunikasi, edukasi kepada masyarakat bahwa PMK ini bisa saja terjadi lagi kalau masyarakat kemudian tidak patuh, tidak disiplin di dalam rangka perilaku hidup sehat untuk peternak dan juga hidup sehat untuk ternaknya. Jadi kalau di COVID kita menjaga 3M, lakukan juga lah 3M ini di mana di ternak. Kebersihan kandang, disinfektan, kemudian juga memberi makan yang sesuai dengan aturan supaya imunnya tetap terjaga, kan gitu. Kemudian kalau ada yang sakit jangan kemudian kemana-mana karena bisa menularkan kepada hewan yang lain.
Jadi jagalah sesuai dengan anjuran dan arahan dari pemerintah untuk melakukan langkah-langkah bahwa pola hidup sehat ini perlu juga dilakukan di tingkat peternak dan juga di khususnya di ternaknya. Dan itu kan sangat terlihat manakala kita sekarang berdampingan dengan COVID, kita menjaga 3M, COVID di mana di Indonesia dan juga di Jawa Barat tidak terlalu meningkat lagi. Itu Mas Ahmad. Oke, baik, setuju sekali Pak Arifin tadi disebutkan bahwa tidak hanya untuk kesehatan dari peternak, namun juga hewan ternaknya ya Pak ya. Oke, baik. Dipersilahkan kepada Pak Syamsul untuk closing statement ataupun juga hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Silakan Pak. Oke, kalau kita lihat ya, ini berdasarkan epidemiologi ya, kemudian berdasarkan pengalaman negara-negara yang sudah tertular PMK, saya yakin kita Indonesia juga sudah pernah ya di tahun 1887 itu ya, mudah-mudahan sekarang kita bisa lakukan. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita harus benar-benar mengikuti aturan-aturan atau pedoman yang sudah kita sama-sama bentuk ya dengan teman-teman dari Satgas PMK yang ada 5 langkah dalam rangka kita mengendalikan PMK ini. Betul-betul tolong dimonitor terus Pak Kepala Dinas ya, ke bawah itu. Terus kemudian jangan lupa seperti yang saya katakan oleh Pak Kepala Dinas tadi, itu kalau dia itu bicaranya kepada peternak, begitu juga nanti terhadap di rumah potong gitu. Jangan sampai dikatakan di rumah potong itu tidak bisa menyebarkan menyebarkan penyakit PMK ya, itu bisa, itu yang saya katakan ya. Karena semua lini kita harus bergerak sama-sama, kita melakukan kolaborasi yang baik ya. Kalau kita di dalam dunia kesehatan itu ya, itu ada kata-kata One Health, satu kesehatan ya, sebenarnya ini sama juga. Kita terapkan yang namanya One Health dengan stakeholder yang ada di situ ya. Kalau penyakit itu biasanya satu kesehatan itu kita dan Kemenkes dan lain sebagainya ya, sama juga dengan penyakit PMK ini kita melakukan hal yang sama. Jadi ada keterlibatan dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian BNPB dan Kementerian Pertanian, kita sama-sama bahu-membahu. Tidak ada yang tidak bisa. Saya yakin bisa. Nyatanya beberapa daerah sudah mulai ada serokes. Itu menunjukkan bahwa kita sudah bisa. Tinggal kita mengatur ritme kita, ya, ritme kita untuk kita mengendalikan penyakit PMK ini. Tidak perlu ditakutkan penyakit PMK ini. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syamsul dan juga Pak Arifin. Jadi bisa kita simpulkan ya, mudah-mudahan tadi dari target 15.000 ekor ini bisa segera rampung di Oktober ini. Dan kemudian berkaitan dengan bagaimana masyarakat untuk mengakses dari bantuan potong ini, dimulai dari syarat dengan mendaftar dan juga melakukan laporan khusus di Isiknas. Kemudian juga tadi sudah disebutkan bahwa langkah-langkah agar bantuan ini tepat sasaran, dimulai dari adanya rekening ya Pak ya, rekening khusus untuk masyarakat. Dari tadi juga disebutkan oleh Pak Syamsul, jangan lupa untuk menyerahkan KTP, nomor HP dan juga identitas untuk nama ibu kandung ya Pak ya. Dan jangan lupa tadi 2 surat untuk surat kepemilikan dari desa, kemudian juga surat kematian dari dokter ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Kita harapkan mudah-mudahan seluruh provinsi di Indonesia ini bisa zero cash. Amin. Iya, amin, amin. Oke, baik. Ya, sahabat tangguh, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Bapak Syamsul dan juga Bapak Arifin tentang syarat dan cara klaim bantuan potong bersyarat PMK bagi peternak. Kita juga berharap bahwa program bantuan potong bersyarat ini dapat membantu para peternak di tengah situasi merebaknya kasus PMK serta berjalan dengan cepat dan merata. Saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber tadi yang sudah memberikan pemaparannya, Pak Syamsul dan juga Pak Arifin. Saya akhiri PMK Talks pada hari ini. Saya Camar Haenda bersama narasumber dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan PMK Talks selanjutnya yang tak kalah menarik. Selamat sore, ternak bebas, merdeka bebas, dan bebas PMK.